Masyarakat seolah-olah tidak berbangga dengan bahasa Melayu berbanding rakyat beberapa negara asing. Dalam negara kita sendiri, bahasa kita pun tidak dihormati. Semua bumi ini adalah Melayu dan semua manusia berasal daripada rumpun Melayu. Malaysia tampaknya mulai terusik melihat bagaimana bahasa Indonesia semakin mendunia. Sementara bahasa Melayu Malaysia masih berjuang dengan identitasnya, bahasa Indonesia justru digunakan di berbagai negara, dari Arab hingga Jepang. Tak hanya itu, bahasa Indonesia juga jadi bahasa pengantar di banyak konten digital global, musik, hingga tren TikTok. Keunggulan ini membuat sebagian masyarakat Malaysia merasa iri, terutama ketika melihat generasi muda mereka justru lebih fasih berbahasa Inggris atau Mandarin daripada Melayu. Ironisnya, di saat bahasa Indonesia makin kuat mempersatukan, bahasa Melayu Malaysia justru mulai tersisih di negerinya sendiri. Betapa hebatnya alam Melayu kita ni. Semua bumi ni adalah Melayu dan semua manusia berasal daripada rumpun Melayu. Bila berlaku perang politik, barulah ada perpecahan negara dan juga bangsa-bangsa ni. Tapi dulu semuanya Melayu. Rakyat Malaysia yang dihujat kerana menggunakan bahasa Indonesia. Itu, I nak cakap bahasa Indonesia itu kan suka hati I. Lu mau kontrol apa ke? Kau makcik bawang ke? Orang Malay itu kalau komentar itu seragam ya. Kalau lagi berdebat sama orang Indonesia itu yang dikomentarin ya kayak gini-gini doang. Karena apa? Dengan kebodohan mereka nggak punya hal yang bisa mendebat kita. Terus nggak punya datanya juga, nggak punya yang harus dibuktikan. Ntar kalau nggak lari dari ungkapannya si Lin tentang IQ 78, terus ngatain orang Indonesia kalau keluar negeri babu. Terus ketika tak bilangin di Indonesia, orang-orang di Indonesia itu rata-rata pekerjanya pekerja kasar, nanti ada orang Malaysia nggak terima. Lu bisa aja lu lihat di Google data tuh orang profesional, orang Indonesia profesional yang kerja di Indonesia, di Malaysia, ada aja pengalihannya ini. Heran saya. For your information-nya, orang-orang Indonesia yang bekerja non-profesional di Malaysia itu mereka nggak punya skill, ya. Dan rata-rata ini mereka itu diambil dari kampung. Kalau kita orang kota ngapain kita ke Malaysia? Kita bisa bahasa asing, bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Mandarin, kita bisa bahasa Jerman, kita bahasa Swiss. Kita ya pergi ke sana lah, ngapain harus pergi ke Malaysia? For your information ya, pekerja profesional di negara-negara Eropa dan Amerika itu lebih banyak WNI. Entah itu IT, engineering. Bahkan ada yang bilang kalau orang Indonesia itu sangat susah banget masuk Jepang. Kata siapa? Penduduk Indonesia yang ada di Jepang sana itu ada sekitar 130.000 orang. Sedangkan Malaysia itu hanya berapa puluh ribu di sana. Nggak ada separuhnya sama Indonesia. Padahal kalian free visa kan ke sana. Ya free visa itu hanya untuk visiting aja, untuk turis, bukan untuk bekerja dan sekolah. Itu ada visanya sendiri. Kalau lu nggak punya skill ya, jangan harap lu bisa bekerja di Jepang. Orang Jepang sendiri aja mengakui kok pekerjaan Indonesia itu lebih terampil dan lebih bagus dibandingkan dari negara lain. Benernya kalian itu jealous, cuma harga diri aja sih, ego yang tinggi, ya, nggak mau ngakui. Kasian deh lu. Mungkin IQ lu kali ya yang jeblok. Bukan IQ kita, for your information ya, kita itu average 94%, itu kita average itu bukan dari etnis apa. Itu adalah totalnya orang Indonesia, average-nya adalah 94% IQ rata-rata. Kalian 97% IQ rata kalian itu karena didominasi oleh orang Tionghoa, bukan Melayu. Melayu itu IQ-nya lebih rendah dari Tionghoa dan India. Ya, ini faktanya. Jangan lupa lu itu nenek moyangnya sama dengan kita Austronesian, ya. Nggak perlu sok-sokan, oke? Ingat, Malaysia itu sebelum diudek-udek sama Inggris itu masih Nusantara, ya. Nggak usah berlaku. Negara boneka cukup sok-sokan almighty, I'm the rich my food. Mengenai warga yang pindah itu ya, gue nggak ada masalah sama dia. Yang gue masalah di sini adalah dia itu terlalu lebay, itu aja, ya. Dia nggak ada pilihan karena orang tuanya itu campuran antara Indonesia dan Melayu, Indonesia dan Malaysia, oke? You don't care kalau ada orang couple nih ya, orang Indonesia couple, itu ngapain pindah ke Malaysia, mending lah pindah ke Singapura. Itu kalau orang pinter, ya. Tapi bila bahasa Melayu dicampur-campur dengan Inggeris, kok ndak komplain? Sedang berbahasa Indonesia dikomplain. Masalahnya apa, Pak Cik? Semua negara di dunia ini mempunyai bahasa kebangsaannya yang tersendiri. Di Malaysia, Perkara 152 menetapkan bahawa bahasa Melayu merupakan bahasa kebangsaan di Malaysia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa
kebangsaan di Indonesia yang dituturkan oleh warga Indonesia. Dalam sistem pendidikan di Malaysia ini, bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris merupakan mata pelajaran teras yang wajib dikuasai oleh semua pelajar di Malaysia. Bahasa Indonesia boleh digunakan di Indonesia bila kami ke Indonesia seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Aceh dan sebagainya. Adalah seharusnya menjadi kewajipan kepada warga Indonesia yang bekerja di Malaysia bertutur menggunakan bahasa kebangsaan Malaysia, iaitu bahasa Melayu. Faham tak, makcik? Itu pakar bahasa Profesor Emeritus Datuk Dr. Nik Safiah Karim menjelaskan masyarakat seolah-olah tidak berbangga dengan bahasa Melayu berbanding rakyat beberapa negara asing. Tegasnya, rakyat juga seolah-olah kurangnya rasa ingin berbahasa kebangsaan dan bermegah dengan bahasa Inggeris. Kita, dalam negara kita sendiri, bahasa kita pun tidak dihormati. Bahkan ada orang lebih mementingkan bahasa Inggeris. Orang Indonesia ni berbangga dengan bahasa Indonesia baku. Manusia Indonesia tu, mereka berjaya 100%. Kita tak berjaya. Kita masih ada warga negara yang kalau bahasa kasarnya, sepatah haram pun tak tahu tentang bahasa negara. Tak ada yang cikgu jumpa merencanakan, berencana, rumah sakit. Nampak sangatlah dia memang guna bahasa Indonesia. Entah budak-budak zaman sekarang yang tengah mengguna bahasa tu, itu bahasa Melayu kita sendiri. Contoh macam tadi perkataan teman tu. Teman itu, ya, cikgu tadi dah sebut, wujud dalam kamus dewan. Memang ada. Dan memang kita guna teman seperjuangan, kita tak guna kawan seperjuangan. Mungkin penggunaan konteks dia tu berbeza lah, sehinggalah cikgu tu nak menanda, dia rasa konteks ini dia dah bunyi Indonesia. Jadi betul, saya setuju dengan apa yang cikgu tu sampaikan. Dan berkenaan penggunaan bahasa Indonesia ni mungkin atas dasar negara juga, kerana orang tanya kepada kita, boleh tak kita nak jadi macam Indonesia yang semua akan terus bercakap bahasa Indonesia? Jawapan dia tak boleh. Kita takkan boleh buat rakyat kita semua ni bercakap bahasa Melayu. Saya cakap memang tak boleh. Sebab negara kita dibina atas dasar integrasi. Indonesia dibina atas dasar asimilasi. Bermakna siapa yang bukan orang Indonesia, kan, yang tak boleh bercakap bahasa Indonesia, mereka dipaksa. Sebab itu kalau kita lihat muka Jawa tapi nama Cina. Nama Cina. Tapi kalau kita di Malaysia integrasi, kamu boleh terus amalkan apa fahaman kamu, kamu boleh terus bercakap dalam bahasa kamu. Kerana itu kita ada perbezaan itu, dan itulah pandangan saya. Karena itu, sudah saatnya Malaysia bercermin bahwa kekuatan bahasa bukan soal klaim semata, tapi soal penerimaan dan kebanggaan kolektif.